I'ma pop you like a pea, yeah, edamame. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty that's out. Dahulu kala, ada seorang keluarga yang memiliki seorang putri yang sangat cantik, baik hati, jujur, dan tidak sombong, yang bernama Bawang Putih. Ayahnya seorang pedagang kaya raya yang sering berpergian ke kota. Mereka memiliki tetangga seorang janda yang mempunyai anak bernama Bawang Merah. Bu, nak, Bapak pergi dulu ya. Kamu jaga ibu baik-baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bapak pergi dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tetangga kita ya? Kayaknya orang kaya. Iya tuh, dari baunya aja udah beda. Gimana kalau kita buat rencana buat ngeracunin ibunya si Bawang Putih? Wah, bagus juga tuh idenya. Ibu emang pinter deh. Makanya nurut sama ibu. Iya sih ya. Bu, Putih mau pergi ke sungai dulu ya. Mau apa pergi ke Sungai Putih? Untuk mencuci baju, Bu. Udah, nggak usah, ibu aja. Nggak usah, Ibu kan udah mempekerjakan pekerjaan rumah. Udah baik, cantik, berbakti pada orang tua, punya ibu sekalian juga ya. Oh, tidak bisa. Kemudian Bawang Putih pun meninggalkan ibunya untuk mencuci baju di sungai. Kayaknya si Bawang Putih udah keluar rumah deh. Gimana kalau kita ke rumahnya terus racunin ibu? Jangan keras-keras, orangnya lagi di luar. Mending sekarang kamu cepet masuk, ambilin sayur buat ibu. Ini bu sayurnya. Ini ambil banyak apa dikit? Banyak dong. Sekarang ayo ke rumahnya si Bawang Putih buat ngeracunin ibunya. Ayo. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah berjalan menuju rumah Bawang Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tetangga sebelah, Bu. Oh ini ibunya si merah ya? Ya. Oh yaudah silakan dulu Bu. Enggak usah, makasih. Ini saya cuma mau ngasih makanan karena tadi si Merah habis belajar masak. Daripada mubazir kebanyakan, mending saya kasihkan ke ibu aja. Oh iya makasih Bu. Dimakan ya, Bu. Oh iya si merah ya yang masak. Ya, udah, assalamualaikum. Iya. Ibu, Putih pulang. Ibu kenapa Bu? Ibu Bawang Putih meninggal dan Bawang Putih merasa sedih sekali. Tetapi Bawang Merah dan ibunya merasa senang sekali
karena mereka berharap kekayaannya berpindah ke tangan mereka. Beberapa hari kemudian ayah pun pulang. Assalamualaikum. Bapak, mari duduk di sini dulu, Pak. Iya nak. Kenapa muka kamu seperti itu? Ibu, Pak. Ibu kenapa? Ibu meninggalkan kita. Apa? Pak, Pak, Bapak kenapa? Pak, bangun, Pak. Jangan tinggalin Putih, Pak. Pak. Ayah pingsan setelah mendengar kabar itu. Di sisi lain, teriakan ayah Bawang Putih terdengar sampai rumah Bawang Merah. Mendengar teriakan itu, Bawang Merah dan ibunya segera mendatangi rumah Bawang Putih. Pak, Bapak bangun, Pak. Jangan tinggalin Putih, Pak. Bapak. Ada apa nih? Merah. Maaf, aku belum biasa dipeluk kayak gitu. Ada apa Bang Putih? Bapak pingsan setelah mengetahui ibu meninggal. Kamu ada minyak kayu putih gitu buat dikasih ke bapak kamu biar cepet siuman. Ambilin ya. Terima kasih. Bangun, Mas. Mas. Alhamdulillah, Bapak siuman. Dengan ibu. Sebaiknya Mas tuh ikhlasin aja ibunya si Putih. Lagi pula, lebih baiknya kan kita bisa doain ibunya si Putih biar di sana tuh bisa tenang dan gak mikirin soal Putih sama Mas lagi. Iya Bu, terima kasih. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana kalau saya ke kota, siapa yang akan menjaga si Putih? Putih, ayo ikut aku sebentar keluar. Lalu bagaimana dengan ayah? Ayah nggak apa-apa nak. Yang benar. Iya. Baiklah. Bawang Merah dan Bawang Putih meninggalkan ibu dan ayahnya. Udah kayak adik kakak aja loh, Mas. Iya, kasihan si Putih. Dia pasti sedih melihat ibunya meninggal. Sebenarnya saya suka sama Mas. Jadi saya juga bisa ngertiin ibunya si Putih. Maksudnya? Ya biar si Putih nggak kesepian di rumah, kan ada si Merah buat temenin si Putih. Begitu juga saya bisa mengurus si Putih seperti anak saya sendiri. Iya, coba nanti saya bicarakan dulu dengan si Putih. Ya kalau gitu saya permisi pulang dulu ya. Masih istirahat aja dulu ya. Putih, kamu duduk dulu. Ada yang mau bawa bicarakan sama kamu. Cara apa, Pak? Mungkin ini terlalu cepat, tapi bagaimana kalau Bapak menikahi ibu si Bawang Merah supaya ia bisa menjagamu dengan baik? Ya kalau itu kemauan Bapak, Putih setuju deh. Weh, Ayah Bawang Putih pun menikahi ibunya Bawang Merah dan hidup bersama. Tidak lama setelah itu, ayah Bawang Putih ingin pergi keluar kota lagi untuk berdagang. Setelah bapak Bawang Putih dan ibu Bawang Merah menikah, Pak Bawang Putih pun kembali melanjutkan pekerjaannya di kota. Dek, Mas pergi dulu ya ke kota. Kamu jaga Bawang Putih dan Bawang Merah ya. Bawang Merah, Bawang Putih, kamu mau oleh-oleh apa? Kalau aku mau gaun yang bagus, sepatu dan perhiasan. Ya, kalau kamu? Saya nggak mau oleh-oleh apa-apa. Saya cuma mau Bapak cepat kembali dan kita bersama lagi. Ya udah, Bapak pergi dulu ya. Baik.
Assalamualaikum. Salam. Keesokan harinya, setelah ayah pergi ke kota, ibu dan bawang merah mulai berlaku kasar terhadap bawang putih. Iya kak, kenapa harus marah-marah sih? Ini nih, lihat. Bajuku kenapa bisa luntur gini? Mungkin saya terlalu kuat mencucinya. Sekarang kamu cuci lagi deh. Baiklah, tapi bukannya ini tugasmu ya? Kan ini bajumu. Gak mau tahu, pokoknya kamu cuci semua baju yang ada di rumah ini. Baiklah. Pada suatu hari, ayah pun pulang. Perlakuan ibu dan saudara tirinya itu sangatlah berbeda. Mereka sangat baik kepada bawang putih apabila ayahnya pulang. Ayah pulang membawa berita buruk, yaitu dia tidak bisa pergi keluar kota untuk berdagang karena suatu masalah, sehingga membuat ibu bawang merah sangat murka. Ibu bawang merah memberi nampan berisi teh yang sudah diberi racun. Jadi mas tehnya dulu. Ya, makasih, Dek. Tiba-tiba kepala Mas kok pusing ya? Mas pergi ke kamar dulu ya. Setelah minum teh itu, badan bapak bawang putih menjadi kaku. Dia tidak bisa bergerak dan mengucapkan kata sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, ayah bawang putih yang sampai sekarang tidak jelas namanya siapa, hanya bisa tertidur di kamar dengan kaku. Bawang putih sangat sedih mendengarnya. Putih, Putih, Putih. Iya, ada apa merah? Dari tadi panggilin mana aja sih? Aku barusan selesai mencuci piring. Emang ada apa sih? Iya ada apa sih rame-rame? Ini nih Bud, si Putih dipanggilin dari tadi nggak nyaut-nyaut. Ini kalian urusin urusan kalian aja deh. Ibu ini udah pusing, pengen istirahat. Ini Putih, buat kamu selesain kerjaan rumah. Baiklah. Bawang putih pun pergi ke sungai setelah selesai mencuci. Dia pun pulang dan di perjalanan dia mendengarkan suara orang minta tolong. Suara apa itu? Kamu di mana? Aku tidak melihatmu. Kamu di mana? Sebentar aku akan menolongmu. Iya sih, tolong. Kakiku kenapa? Kakiku terkilir, tolong bantu aku. Saya bantu. Saya antarkan ke rumah saya dulu ya. Iya. Mereka berdua pun menuju ke rumah bawang putih. Kedatangan mereka tidak disambut baik oleh bawang merah dan ibunya. Nama kamu siapa? Nama saya Sri. Saya bukan orang sini. Saya tersesat. Oh begitu. Kalau begitu kamu tinggal dulu aja di rumah aku. Ya sudahlah. Kamu sudah baik, cantik pula. Makasih. Ya. Sesampainya mereka di depan rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini teman saya Bu. Dia mau menginap di sini untuk beberapa hari saja. Boleh ya Bu? Apa kamu bilang nginep di sini? Orang lusuh kayak kamu ini nggak pantas buat nginep di rumah saya yang mewah kayak gini. Mending kamu pergi deh, bawa nih teman kamu pergi. Dan jangan balik lagi ke sini ya. Orang lusuh kayak kamu nggak pantas buat masuk ke rumah saya. akhirnya bawang putih pun dan Afisri pasrah untuk meninggalkan rumah tersebut. Udahlah, gak usah mikir nasib aku, pikir aja nasib kamu, baik-baik aja apa tidak. Maaf ya soal ibuku tadi. Iya, gak apa-apa.
Beberapa hari setelah kepergian Al-Fisri, Bawang Putih pun sering merenung sendiri, dan pada suatu hari ada pangeran tampan yang datang ke desa. Pangeran tampan bernama Rival. Dia datang ke desa itu untuk memenuhi permintaan ayahnya untuk mencari seorang gadis untuk dijadikan seorang istri sang pangeran. Di desa tersebut, pangeran mengadakan sayembara. Siapa yang dapat mengangkat batu milik ayahnya pangeran, maka dia akan dinikahkan dengan pangeran. Dan batu tersebut hanya dapat diangkat oleh gadis yang berhati mulia. Sayembara tersebut terdengar oleh ibu bawang merah. Sayembara apa ini? Kayaknya ini pantas dia buat bawang merah. Bawang merah! Ada apa, Bu? Iya deh, di istana itu ngadain sayembara. Nah, katanya barang siapa yang bisa ngangkat batu yang ada di istana itu bisa jadi istri pangeran yang tampan. Yang benar, Bu. Iya, jadi kamu tuh harus ikut. Oke, kalau cuma ngangkat batu gini doang mah gampang. Kamu ngapain di situ, Bang Putih? Nguping ya? Enggak, aku nggak nguping. Orang jelas-jelas di situ tadi ngapain? Kamu mau ikut ini sayembara? Kalau emang iya, kenapa? Ngaca dong, kamu tuh gak pantas jadi istrinya pangeran. Yang pantas tuh bawang merah, anakku. Aku udah ngajak. Keesokan harinya, ketika sayembara itu akan dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penduduk desa yang telah berkumpul sini untuk mengikuti sayembara. Pertama-tama marilah kita. Sudah, jangan berbelit-belit, langsung saja ke intinya. Oh iya, langsung saja ke intinya. Pikiran kami di sini untuk mencari seorang wanita yang berhati mulia yang bisa mengangkat batu ini, dan barang siapa yang bisa mengangkat batu ini akan jadi istri saya. Istri kamu, istri saya. Oh iya, istri pangeran. Betul. Keuntungan menjadi istri pangeran yang pertama, bisa mengelilingi dunia menaik kuda terlatih di istana, dan pangeran sendiri ini memiliki hati yang baik hati, tampan, tidak sombong seperti saya. Oh, seperti kamu. Memang padanya begitu, pangeran. Sudah. Sekarang cepat laksanakan sayembaranya. Baiklah, pangeran. Perkenalkan peserta terakhir mengangkat batu. Lihat, saya pasti bisa mengangkat batu ini. Aduh, kok susah banget sih? Kamu tuh gede banget sih, kita juga bisa. Hei ibu, tidak boleh bantu, itu pelanggaran. Tapi saya juga pengen bantu anak saya. Panggil keamanan. Kamu nyuruh saya. Oh ya, maaf pangeran. Pergi dari sini. Apa ini sudah peserta terakhir? Apa tidak ada lagi? Tidak, saya peserta terakhir di desa ini. Bang Putih, ngapain kamu di sini? Diam kamu. Bapak kamu stroke ya? Kok pangeran tahu? Karena kamu sudah membuat hati saya tidak percaya. Tapi memang benar bapak saya sedang instruksi. Oh, kalau begitu semoga bapak kamu cepat sembuh ya. Iya pangeran, kapan nih mulainya? Tahu nih pangeran gombal mulu. Ya sudah. Sekarang cepat kamu coba angkat batu ini. Saya bisa ngangkat batu ini. Saya sudah yakin kamu bisa mengangkat batu ini. Besok kita akan menikah. Siapa nama kamu? Nama saya Bapak. Saya bisa mengangkat batu ini. Saya sudah yakin kamu bisa mengangkat batu ini. Besok kita akan menikah. Siapa nama kamu? Nama saya Bang Putih, pangeran. Enggak. Dia tuh gak pantas jadi istrimu, pangeran. Tidak. Buktinya batu ini
sudah memilih bawang putih untuk menjadi istri saya. Tidak, batu itu pasti sudah berbohong. Diam kalian. Jika kalian ingin menjadi istri saya, cepat sembahlah telapak kaki bawang putih. Enggak lah, ngapain saya sembah kaki anak saya sendiri? Ya sudah, Putih, maukah kamu menikah denganku? Mau. Oke. Pada akhirnya, bawang putih pun berhasil mengangkat batu tersebut dan menikah dengan pangeran. Dan berakhir bahagia di istana. Bawang putih dan pangeran memasuki rumah yang bawang putih yang pernah tinggali bersama keluarganya. Tentu saja yang dia cari adalah sosok ibu dan ayahnya yang selalu bersamanya setiap hari. Saya kangen bapak dan ibu pangeran. Mereka sudah tidak bisa menemani Putih lagi. Mereka juga nggak bisa melihat Putih bahagia. Saya kangen mereka, pangeran. Saya turut sedih, istriku. Kamu pasti sangat merindukan orang tua. Tapi tidak apa-apa. Jika kamu masih menginginkan orang tua, masih ada. Terima kasih pangeran atas begitu-begitunya. Tidak apa-apa, Putih. Itu sudah menjadi kewajiban saya untuk melakukan kamu. Agar kamu tidak terlalu salah. Pangeran dan bawang putih akhirnya meninggalkan rumah yang pernah menjadi kenangan indah bawang putih semasa orang tuanya masih hidup dengan menikmati hari-hari yang bahagia. Bawang putih dan pangeran berjalan demi rumah ke rumah menuju makam orang tua bawang putih yang dirindukan tanpa ada habis. Pangeran, maaf mengganggu. Pangeran main saja, tidak dari pangeran. Pangeran mau kemana? Main saya kawal. Kamu ini tiba-tiba banyak nanya, banyak omong. Orang jelas-jelas tadi kamu yang bilang, kok malah menyalahkan saya. Maaf pangeran, tadi saya ada pemandangan indah, makanya saya mau sebentar. Sudah. Mending kamu sekarang menemani saya ke makamnya si bawang putih. Gimana tuan? Itu aja sebelah. Masa sih? Tahu sih. Tunggu pangeran. Sesampainya mereka di makam orang tua bawang putih pun meneteskan mata saat melihat makam ibu dan ayahnya hingga ia tak sanggup menahannya dan terlihat oleh pangeran. Tidak apa-apa, menangislah. Maaf pangeran, saya sudah tidak sanggup. Mereka meninggalkan saya tanpa berpamitan terlebih dahulu. Putih, mereka tentu saja tidak rela untuk meninggalkan Putih. Mereka pasti bersedih juga. Tapi mereka tentu tidak ingin jika Putih terlarut-larut dalam kesedihan terus. Terima kasih pangeran. Tak terhitung berapa kali pangeran menyemangati Putih saat terpuruk. Kamu kan istri saya, pasti akan saya bikin bahagia terus. Nah, sekarang mari kita doakan saja orang tuamu. Ya sudah, Ayo. mari kita doakan pangeran. Bawang putih dan pangeran pun melantunkan doa-doa yang baik kepada orang tua bawang putih di sana dan tak lupa bawang putih mengenalkan pangeran kepada ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Ayah, ibu, ini suami Putih, pangeran. Dia sangat baik hatinya dan selalu menjaga Putih. Ibu, Bapak, maaf baru memperkenalkan diri. Saya Pangeran, suami. Kami menikah baru.
jika Bapak dan Ibu khawatir tentang Putih, tenang saja. Pasti saya akan menemaninya dikala sedih maupun senang. Saya akan berjanji. Ibu, Putih sudah menemukan seseorang yang Putih sayang. Sifat dan perilakunya mengingkatkan Putih terhadap ayah kepada ibu, yang selalu menyayangi ibu setiap saat. Doakan kita berdua ya, Pak. Semoga dengan pernikahan kami, kita akan diberikan hal-hal yang bahagia selalu. Tak terasa sudah lama Pangeran dan Putih mencurahkan isi hati mereka selama ini kepada ibu dan ayah Bawang Putih. Mereka melihat sudah saatnya berpamitan untuk pulang meninggalkan orang tua Bawang Putih. Istriku, mari kita pulang. Sudah lama kita singgah di sini. Karena pasti kita sudah dicari oleh raja dan ratu sejak tadi. Oh iya, Pangeran sampai lupa. Kita kan berniat di sini untuk jalan-jalan saja. Nah, itu tahu. Kalau begitu, ayo kita pulang. Tak berselang lama, pengawal tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua dan terlihat ngos-ngosan. Ayo istri. Iya. Pengawal kemana ya? Dari tadi kok nggak pulang. Iya ya, kok tiba-tiba ngilang? Pangeran. Mas dari Mas cepet banget jalannya. Kamu ini nggak sopan, datang-datang kok marahin saya. Salah sendiri jalannya lambat. Pangeran pasti ngeleh, pasti mau berdoa sama Tuan Putri nih. Mending kamu pergi saja. Saya mau pulang sekarang. Apa Pangeran? Saya baru datang masuk udah diusir sih. Capek nih. Salah sendiri. Ayo istriku, kita mending pulang saja daripada ngeladenin pengawal nggak jelas ini. Pangeran bisa aja. Mari pulang. Pangeran pun dan Bawang Putih meninggalkan makam orang tua Bawang Putih dengan bahagia setelah mengungkapkan rasa rindu mereka dan tak lupa didampingi oleh pengawal terdekat Pangeran. Yeah.